Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama guruku istimewa. Oke, di sini kita akan melanjutkan pertanyaan nomor 6 sampai 10. Nah, yang pertama itu kita menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7 terlebih dahulu, yaitu di sini ada teks tentang menu sarapan. Nah, langsung saja ke pertanyaan nomor 6. Kita harus mencentang di kolom yang benar atau salah. Yang pertama, banyak nasi goreng di setiap piring adalah 1/3 bagian dari seluruh nasi goreng. Nah, kita lihat teksnya di sini. Nasi goreng yang sudah matang kemudian ibu tuangkan ke dalam 3 piring sama banyak. Jadi, artinya kalau 3 piring sama banyak itu 1/3 bagian. Nah, sedangkan di teks itu 1/3. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang kedua, banyak mentimun di setiap piring adalah 4/15 bagian dari seluruh potongan mentimun. Kita lihat di sini bahwa irisan mentimun itu 15 bagian, kemudian setiap piringnya itu mendapatkan 4 iris mentimun. Jadi artinya ini 4 bagian dari 15. Jadi dapat ditulis 4/15. Sedangkan di teks itu sama 4/15. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian yang ketiga, jika awalnya memiliki 2 buah mentimun, mentimun yang tidak ditaruh di atas piring adalah 1/3/5. Di sini ada jika memiliki 2 buah. Berarti kita hitung dulu 1 buah mentimunnya. Nah, di sini bahwa tadi kalau mentimun itu total seluruhnya 15. Kemudian total mentimun yang diambil untuk ketiga piring adalah, nah kita hitung dulu, 3 dikali 4 ya. 3 piring dikali 4 iris sama dengan 12 iris. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya yang tadinya 15 iris dikurangi dengan 12 iris. Ini yang sudah diambil, maka sisanya 3 iris. Kemudian, nah berarti kita bisa menulisnya yaitu 3/15. Dan kemudian, nah kalau di teksnya itu, jika ibu masih ada 1 mentimun utuh, maka sisa seluruh mentimun adalah, nah tadi kita sudah hitung 1 mentimun, berarti di sini ada 2 mentimun, berarti ada 1 lagi. Berarti yang 1 utuh itu kita jumlahkan saja, 1 ditambah 3/15. Hasilnya 1/3/15. Kalau kita perkecil itu jadi 1/5. Maka hasilnya 1/5. Sedangkan di teks itu 1/3/5. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian yang keempat, jumlah telur dadar yang ditaruh di atas 3 piring adalah 3/4 bagian. Nah, langsung saja, kalau di teks itu tadi seluruh telur dadar itu adalah 8 potong ya. Nah, jumlah telur dadar yang ditaruh di ketiga piring adalah berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 potong. Maka bentuk pecahannya adalah 6/8. Nah, kalau kita perkecil, 6/8 itu sama dengan 3/4. Jadi jawabannya adalah benar. Lanjut ke pertanyaan 7, masih tentang menu sarapan. Di sini ada pernyataan nomor 1. Nilai pecahan dari banyak bagian telur dadar di setiap piring lebih besar nilai pecahan dari banyak bagian irisan mentimun di setiap piring. Maka kita harus cari satu persatu ya, antara telur dadar dan
irisan mentimun. Nah, di sini bahwa tadi itu yang banyak telur itu adalah 2 potong dari 8 ya. Jadi 2/8 kita perkecil itu 1/4. Kemudian kalau irisan mentimun tadi 4 iris dari 15. Nah, ini 15 keseluruhan. Jadi hasilnya adalah 4/15. Nah, setelah itu kita harus mencarinya dengan cara merubah terlebih dahulu ya. Karena di sini 1/4 dan 4/15 itu beda penyebut, maka kita harus samakan dulu dengan cara KPK. KPK dari 4 dan 15 adalah 60. Nah, setelah kita ketemu KPK-nya, maka kita tulis ya. Yang 1/4 ini kita caranya KPK tadi 60 itu dibagi dengan penyebut. 60 dibagi 4 itu 15. Maka yang 15 itu kita kalikan dengan pembilang dan penyebut. Ini pembilangnya 1 kali 15, 15. Dan ini penyebutnya 4 kali 15, 60. Kemudian yang kedua juga sama, yang 4/15. Nah, ini KPK-nya 60. Maka kita 60 dibagi 15 itu 4. Maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 4. 4 kali 4, 16. 15 kali 4, 60. Jadi hasilnya adalah 15/60 dan 16/60. Nah, maka kita lihat 15 sama 6 ini lebih kecil atau lebih besar. Nah, 15 ini lebih kecil dari 16. Maka simbolnya seperti ini. Maka yang 15 itu tadi 1/4 atau kita perkecil 15/60 itu 1/4 dan 16/60 4/15. Jadi ini lebih kecil. Nah, jadi jawabannya adalah salah karena di sini lebih besar ya. Kemudian yang pertanyaan 2. Nilai pecahan dari banyak bagian nasi goreng di setiap piring lebih besar nilai pecahan dari banyak bagian telur dadar di setiap piring. Nah, sama kita tentukan dulu bahwa tadi nasi goreng itu dibagi ke dalam 1/3 bagian. Dan telur itu dibagi ke dalam 2/8 ya. Maka kita perkecil 1/4. Ini juga sama. Karena ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu dengan KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, setelah itu kita sama kayak tadi 1/3 ini dan 1/4 ini kita rubah sehingga menjadi penyebut yang sama. Caranya 12 dibagi dengan 3 itu hasilnya 4. Maka kalikan yang pembilang 1 kali 4 dan 3 kali 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Yang 1/4 juga sama. 12 dibagi 3 itu 12 dibagi 4 hasilnya 3. Maka dikalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Maka 4/12 dan 3/12 ini kita lihat pembilangnya lebih kecil apa lebih besar. 4 itu lebih besar dari 3. Maka 1/3 itu lebih besar dari 1/4. Sedangkan di sini benar ya, lebih besar. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian yang pertanyaan 3. Nilai pecahan dari banyak bagian irisan mentimun di setiap piring lebih kecil nilai pecahan dari banyak bagian nasi goreng. Di sini ada mentimun dengan nasi goreng. Kita tentukan irisan mentimun tadi 4/15 dan nasi goreng itu 1/3. Ini sesuai teks ya.
Nah, di sini masih sama, kita harus menyamakan dengan KPK 15 dan 3, KPK-nya yaitu 15. Nah, karena yang 1/3 ini belum atau beda 15, maka kita harus rubah 1/3. 15 ini kita bagi dengan 3, hasilnya 5, maka sama, kalikan pembilangnya dengan 5. 1 kali 5, 5. 3 dikali 5, 15. Hasilnya 5/15. Karena ini yang 4/15 sudah sesuai, ini penyebut 15 kita tidak harus dirubah. Kita lihat 4/15 dan 5/15, pembilangnya lebih besar atau lebih kecil? Pembilangnya lebih kecil, maka 4/15 itu lebih kecil dari 1/3. Jadi jawabannya adalah benar ya, lebih kecil. Dan yang terakhir, nilai pecahan dari sisa bagian irisan mentimun lebih besar nilai pecahan dari sisa bagian potongan telur dadar. Nah, ini tentang mentimun dan telur dadar. Nah, karena mentimun itu tadi 15 dikurangi dengan 3 piring dikali 4 irisan. Hasilnya 3 kali 4 itu 12. Maka 15 dikurangi 12 itu 3. Nah, 3 ini dibagi 15. Atau kita bisa tulis itu 3/15. Sama saja ya. 3/15 kita perkecil 1/5. Dan yang telur juga sama, itu 8 dikurangi 3 piring dikali 2 potong. Sama dengan 3 kali 2, 6. 8 dikurangi 6, 2. Nah, jadi 2 dibagi 8 atau simbolnya 2/8. Kita perkecil 1/4. Nah, berarti kita samakan dengan KPK. Ini 4 dan 5. KPK-nya adalah 20. Nah, setelah itu kita rubah keduanya dengan menyamakan KPK. Yaitu 20 dibagi 5 itu 4. Maka kalikan 1 kali 4, 4. 5 kali 4, 20. Dan 1/4 juga sama. 20 dibagi 4, 5. 1 kali 5, 5. 4 kali 5, 20. Maka hasilnya 4/20 dan 5/20. Lihat pembilangnya lebih kecil apa lebih besar, yaitu lebih kecil. Maka 1/5 itu lebih kecil dari 1/4, sedangkan di sini lebih besar. Jadi jawabannya adalah salah. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Di sini ada teks tentang pengoperasian kereta api jarak jauh pada masa new normal. Nah, di sini pada intinya ada 80 kursi dan diisi 20 kursi laki-laki dewasa, 16 kursi ditempati perempuan dewasa, 12 kursi ditempati penumpang anak perempuan, 8 kursi ditempati penumpang laki-laki, dan yang kursi sisanya tanpa penumpang. Nah, kita langsung ke pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini kapasitas penumpang yang diperbolehkan selama masa new normal adalah 7/10 bagian. Nah, berarti kita hitung dulu tadi bahwa di teksnya itu seluruh kursinya itu 80. Maka kita hitung berapa banyak kursi yang ditempatinya. Tadi 20 tambah 16 tambah 12 tambah 8 ya, sesuai ini. Yang 8 kursi 16. Jadi yang sudah terisi itu 56. Nah, jadi kapasitas penumpang yang diperbolehkan adalah 56 dari 80 kursi. Jadi jika kita perkecil hasilnya 7/10 bagian. Sedangkan di sini sama 7/10 bagian. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang kedua, sebanyak 3/80 bagian kursi dikosongkan untuk menjaga jarak antar penumpang. Nah, kita hitung dulu berapa
banyak kursi yang kosong. Nah, yang kosongnya itu kita kurangi saja 80, kapasitas dikurangi 56 yang sudah terisi 24. Berarti berapa bagian kursi yang dikosongkan? Yaitu 24 dari 80. Hasilnya kita perkecil 3/10. Sedangkan di teks itu 3/80. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian yang ketiga, jika ada 2 gerbong kelas ekonomi di mana satu gerbong kosong dan gerbong lainnya terisi 48 kursi. Nah, kita di sini ada 2 gerbong ya, maka kita tentukan berapa jumlah seluruh jika 2 gerbong. Kita kalikan saja 2 dikali 80. Ini satu gerbongnya, maka 180, jadi 2 gerbong itu 160. Kemudian kalau banyak kursi yang terisi itu tadi, kalau di teks itu 48. Nah, selanjutnya banyak kursi yang dikosongkan berapa? Karena di sini 2 gerbong ya. Di teksnya itu kosong di 2 gerbong, maka 160 dikurangi 48 hasilnya 112. Maka bagian kursi yang dikosongkan adalah 112 per 160 bagian. Jadi jika diperkecil 7/10 bagian. Sedangkan di teks 1/2/5. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang keempat, jika ada 150 calon penumpang yang melakukan rapid test dan 18 orang reaktif, banyak penumpang yang dapat melanjutkan berapa? Kita hitung saja bahwa tadi 150 calon penumpang dikurangi saja dengan yang reaktif, yaitu 150 dikurangi 18, hasilnya 132. Ini dibagi 150 dari kapasitas ini calon penumpang, maka kita bisa nulisnya 1/32 per 150. Jika kita perkecil itu 2/15, sedangkan di teks 2/15. Jadi jawabannya sudah sesuai, jadi benar. Lanjut ke pertanyaan 9. Di sini masih tentang pengoperasian kereta api jarak jauh. Dan di sini kita harus menentukan terlebih dahulu atau melengkapi garis bilangan ini berbentuk pecahan. Caranya adalah kita lihat dulu bahwa di sini ada yang mengisi kursi itu ada laki-laki 20, kemudian perempuan dewasa 16, ini 12 dan seterusnya. Berarti kita harus hitung terlebih dahulu ya. Nah, ini tadi setiap penumpangnya itu setiap pool kursinya itu adalah 80 kursi. Maka kita bisa mencarinya dengan cara hitung semua. Yang laki-laki tadi 20/80, kita perkecil 5/20. Yang dewasa 16/80, kita perkecil 4/20, dan seterusnya. Lalu kita beri simbol. Kalau L laki-laki, P perempuan dewasa, AL anak laki-laki, AP anak perempuan, dan K kosong. Nah, kalau kita sudah ketemu ini semua yang sudah diperkecil, kita masukkan ke dalam garis bilangan seperti ini. 2/20. Berarti kan ini mulai dari 0, 1, 2. Berarti di sini 2/20 untuk anak perempuan. Ini. Kemudian yang anak laki-laki 3/20 di sini. Kemudian yang perempuan juga sama, dan seterusnya. Maka garis bilangannya adalah seperti ini. Lalu kita bisa mencari jawabannya. Posisi bilangan pecahan untuk perempuan laki-laki dewasa berada di sebelah kiri perempuan dewasa. Di sini laki-laki berada di sebelah kiri. Sedangkan di teks itu laki-laki itu
berada di sebelah kanan perempuan dewasa. Ini laki-laki berada di sebelah kanan perempuan. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang kedua, posisi bilangan pecahan anak perempuan berada di sebelah kanan anak laki-laki. Kita lihat anak perempuan berada di sebelah kanan laki-laki. Ini bukan di kanan tapi di kiri. Jawabannya adalah salah. Yang ketiga, bilangan pecahan untuk kursi yang kosong berada di paling kanan dibandingkan posisi bilangan pecahan lainnya. Kita lihat bahwa pecahan untuk kursi kosong itu berada paling kanan. Nah, di sini dibandingkan posisi pecahan lainnya. Berarti di sini, nah ini ya sama. Jadi jawabannya adalah benar karena ini berada di paling kanan dibanding posisi pecahan yang ini. Dan yang terakhir yaitu posisi bilangan pecahan untuk perempuan dewasa berada di antara bilangan pecahan untuk penumpang laki-laki dewasa dan penumpang anak laki-laki. Nah, di mana posisi pecahan untuk penumpang perempuan dewasa itu berada di antara pecahan laki-laki dan laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Kita lihat di sini perempuan dewasa itu yang ini di antara anak laki-laki dan laki-laki. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi untuk pertanyaan nomor 9 ini jawabannya salah, benar. Kemudian yang terakhir di sini ada pertanyaan 10 masih tentang pengoperasian kereta api. Nah, di sini pernyataannya pecahan yang menyatakan banyak bagian dari penumpang laki-laki dewasa lebih besar dari anak laki-laki. Di sini dewasa lebih besar dari anak laki-laki. Kita lihat bahwa laki-laki dewasa itu 5/10 dan laki-laki 3/10. Jadi ini lebih besar. Jadi jawabannya sesuai, benar. Kemudian yang kedua, bagian kursi kosong memiliki nilai terbesar. Nah, kita lihat bahwa kursi kosong ini lebih yang paling besar ya. Jadi sudah benar. Jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, penumpang anak perempuan memiliki nilai terkecil. Kita lihat ya di sini anak perempuan ini adalah nilai terkecil. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang keempat, pernyataan yang menyatakan banyak bagian jumlah penumpang anak-anak lebih besar dari bagian penumpang dewasa. Nah, karena tadi kita belum ada anak-anak dan penumpang dewasa, maka kita harus cari terlebih dahulu. Kita jumlahkan saja yang perempuan yang dewasa itu laki-laki dengan perempuan ya. Perempuan dewasa dengan laki-laki dewasa kita jumlahkan 4 tambah 5 9. Jadi hasilnya 9/20. Ini untuk dewasa. Tapi kalau untuk yang anak kecil, maka kita jumlahkan saja yang anak kecil perempuan dengan anak kecil laki-laki. 2 tambah 3, 5/20. Jadi 5/20 untuk anak-anak dan dewasa 9/20. Maka itu anak-anak itu lebih kecil seharusnya karena 5/20 lebih besar dari lebih kecil dari yang penumpang dewasa yaitu 9/20. Jadi jawabannya adalah salah. Jadi pernyataan 10 ini jawabannya benar, dan salah.
Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam guruku istimewa.